Mengusung etos kerja bersama warga, Semarang semakin hebat, duet Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng dan wakilnya Iswar Aminuddin membuktikan komitmennya menjadikan Kota Semarang menjadi semakin hebat. 5 program prioritas pembangunan Kota Semarang selama 5 tahun ke depan benar-benar direalisasikan oleh Agustina Iswar. Program pertama yang menjadi fokus perhatian adalah program Semarang Bersih. Wali Kota Agustina berhasil menginisiasi berbagai upaya nyata, mulai dari hulu sampai ke hilir, dalam rangka mewujudkan Semarang Bersih. Menurut Wali Kota Agustina, upaya-upaya yang telah dan akan terus dilakukan pemerintah Kota Semarang terkait program Semarang Bersih merupakan respon terhadap tantangan pengelolaan sampah di Kota Semarang, di mana sekitar 850 ton sampah masuk ke TPA Jatibarang setiap harinya. Program Semarang Bersih hadir sebagai upaya komprehensif dalam pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Di tingkat hulu, berbagai kegiatan telah diimplementasikan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kegiatan ini meliputi gerakan pilah sampah, budidaya manggot, komposting, ekoenzim, ekobrik, tabungan sampah biopori, biorolisis, program tukar sampah dengan sembako, gerakan Semarang Wegah Nyampah, serta lomba kebersihan. Sedangkan di tingkat hilir, fokus utama adalah pada pembenahan infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah, termasuk pembuatan sistem pengangkutan yang cerdas dan pengadaan, serta pemeliharaan sarana prasarana persampahan. Upaya lainnya merehabilitasi TPA Jatibarang dan persiapan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL. Selama 100 hari kerja, program Semarang Bersih menunjukkan kemajuan signifikan dengan partisipasi aktif dari 278.000 rumah tangga atau 48% dalam pemilihan sampah. Infrastruktur pengelolaan sampah juga mengalami penguatan dengan terbentuknya 1.074 unit bank sampah dan keterlibatan 35.411 SDM. Penguatan lain ada pada menambah 18 kontainer dan 5 truk arm roll, perbaikan 64 kontainer dan 12 TPS, serta pembangunan 3 TPS baru. Upaya ini telah menghasilkan dampak ekonomi sirkular sebesar 570 juta rupiah dan berhasil mengelola total 221.000 ton lebih sampah. Program ini berhasil mendorong partisipasi aktif dengan munculnya berbagai inovasi pengolahan sampah di tingkat masyarakat, baik di kecamatan maupun kelurahan. Program prioritas berikutnya adalah pendidikan berkeadilan, beasiswa dan akses merata. Di bidang pendidikan, 4.258 siswa dan mahasiswa menerima bantuan beasiswa. Permasalahan ijazah tertahan dituntaskan di 36 sekolah, dengan total 374 ijazah berhasil diserahkan kepada pemiliknya. Selain itu, Pemkot Semarang meluncurkan platform SPMB untuk memastikan transparansi dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Lebih dari 8.900 kartu bis gratis telah didistribusikan untuk mendukung mobilitas pelajar. Dukungan terhadap pendidikan alternatif ditunjukkan dengan penyediaan lahan seluas 6,5 hektar bagi pengembangan sekolah rakyat. Sementara itu, program prioritas berikutnya adalah infrastruktur merata, jalan, PJU, dan hunian layak. Di bidang infrastruktur, pemerintah Kota Semarang mencatat pemeliharaan jalan sepanjang 25,8 km, perbaikan 111 ruas jalan lingkungan, pembangunan saluran, jembatan dan pedestrian, serta pemasangan 1.245 unit lampu penerangan jalan umum atau PJU. Selain itu, 60 rumah tidak layak huni direhabilitasi dan 1 rumah baru dibangun khusus untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program prioritas lainnya adalah Semarang Sehat. Pemkot Semarang berhasil menambahkan 30.864 warga sebagai peserta Universal Health Coverage atau UHC. Pemkot juga memberikan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada 7.217 pekerja rentan melalui program Pijar Semarang. Program prioritas 100 hari berikutnya adalah Semarang Inklusif, akses setara bagi semua untuk mendorong inklusivitas.
Pemkot memfasilitasi pendirian rumah inspirasi di 5 kecamatan, mendata penyandang disabilitas secara menyeluruh, serta menyediakan akses gratis ke 523 ruang publik. Selain itu, fasilitas Rusunawa kini dapat digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat non-komersial secara cuma-cuma. Wali Kota Agustina menekankan bahwa capaian ini adalah hasil kerja kolektif antara seluruh elemen pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Menurut Agustina, berbagai capaian 5 program prioritas dalam 100 hari kerjanya baru awal permulaan. Agustina Iswar memastikan akan terus bekerja keras dan berkolaborasi demi mewujudkan Semarang yang semakin hebat. Pemirsa Jawas TV, jumpa lagi dalam Jateng Talk, perbincangan dengan tokoh-tokoh penting di Jawa Tengah. Kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Wali Kota Semarang, Dr. Agustina Wilujeng SS MM. Beliau adalah politikus yang sangat senior, dimulai dari menjadi anggota DPRD Kota Semarang, kemudian naik menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, dan naik lagi menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Pengalaman di politik yang luar biasa, saya kira akan sangat berarti ketika Bu Agustina menjadi Wali Kota Semarang. Apa kabar Bu Agustina? Kabar baik Pak, matur nuwun undangannya. Masih tetap fresh Ibu? Harus. Belakangan ini padahal untuk melaksanakan program 100 hari kegiatannya luar biasa banyak. Betul Pak, dibantu sama teman-teman ASN banyak sekali. Masih sempat merawat anggrek juga Ibu? Nah itu yang sepertinya saya harus menyatakan tidak lagi sanggup merawat. Nah, Bu Agustina ini pemirsa itu adalah penyuka anggrek. Di rumah beliau itu tanamannya banyak sekali. Bu Agustina, pengalaman politik yang demikian panjang itu akan sangat berarti ketika Ibu Agustina memimpin Kota Semarang dan berobsesi untuk menjadikan Kota Semarang ini menjadi pusat ekonomi di Jawa Tengah, berkeadilan sosial, lestari, dan inklusif. Dalam 100 hari yang sudah berjalan, Ibu sudah melakukan banyak kegiatan, khususnya di pembangunan infrastruktur, penanganan sampah, dan pelayanan kesehatan. Nah, kira-kira seperti apa Ibu bisa dijelaskan 100 hari Ibu memimpin Kota Semarang? Terima kasih Pak. 100 hari adalah sebagian kecil dari program yang akan kita tata untuk kita jalankan di 5 tahun ke depan. Memberikan tantangan kepada teman-teman di ASN di Kota Semarang untuk menyambut apakah mereka siap melakukan gerak bersama saya. Dan saya banyak bersama tim banyak melakukan advokasi, banyak melakukan diskusi kepada teman-teman ASN yang nantinya akan menjadi garda terdepan bagi upaya mencapai target yang ditetapkan selama 5 tahun saya sebagai wali kota. Kalau target kita adalah menjadikan Kota Semarang sebagai pusat perekonomian yang maju, dan ada embel-embel di belakangnya ini berkeadilan sosial, masih ada tantangan lestari, dan tidak boleh ada yang ketinggalan, yaitu inklusi. Maka dipilihlah 5 item tantangan 100 hari itu. Yang pertama adalah Semarang bersih. Kalau kita mau jadi pusat perekonomian, chances utama yang kita miliki adalah kota pariwisata, bukan kota industri. Karena
sudah tidak banyak lagi lahan kosong yang mau dijadikan pabrik. Industri yang bisa kita pilih adalah industri pengolahan makanan fashion, industri pariwisata. Itu industri yang harus kita jalankan, mau tak mau, dengan ketersediaan infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia yang ada di seluruh kota Semarang. Semarang harus bersih. Ya. Apapun, kalau sampah menjadi ikon khusus dimanapun orang berencana untuk memutuskan aku mau kemana, kalau ada berita mengenai sampah, mereka biasanya ragu-ragu. Betul. Nah, maka sampah di seluruh wilayah harus bersih. Ini 100 hari Semarang bersih ini baru kita buat di 4 kecamatan. Utamanya adalah kecamatan yang menjadi etalase kota Semarang. Kemudian yang kedua, kesehatan. Ya. Tentu kesehatan penting. Kalau misalnya ada masyarakat yang tidak beruntung, kemudian jangkauan untuk akses kesehatannya juga tidak dapat, maka tidak baik. Ya. Kita naikkan jangkauan dari 180.000 menjadi 250.000. Kemudian kita tambahkan berbagai macam program untuk penyelamatan stunting, untuk pemberian perawatan kepada lansia, untuk berbagai macam masyarakat. Kemudian peningkatan puskesmas sampai puskesmas pembantu. Oh. Kita kemudian launching juga rumah sakit baru. Dan tahun ini kita melakukan berbagai macam penyempurnaan supaya kalau di Ketilang itu rumah sakit RSUD-nya tuh demikian bagus banget, sampai dapat terus-menerus dapat pujian dari pemerintah pusat. Ya. Kita juga harus punya rumah sakit yang milik pemerintah di sekitaran Mijen. Maka kita berusaha ini nanti dalam 5 tahun mudah-mudahan rumah sakit Mijen juga bisa mengejar ketinggalannya dan memberikan pelayanan lebih banyak. Nah, kesehatan itu penting untuk apa? Jangan sampai kota ini maju, perekonomiannya maju, bergulir duit banyak sekali, tapi masyarakatnya nggak ada akses kesehatan. Betul. Ya. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Pendidikan, kita melihat fenomenanya setiap tahun ada orang tua murid yang berharap anaknya masuk sekolah negeri, karena selain mutu ini juga gratis. Ya. Nah, gurunya juga bermutu, fasilitasnya juga bagus-bagus. Bagaimana kita menangani kesenjangan akses pendidikan ini? Maka kita berharap dari uluran tangan banyak pihak dan bekerja sama, bagaimana caranya bergotong royong, kita bisa membayar SPP untuk anak-anak yang nanti tidak diterima di negeri. Ya. Saya minta mereka tetap mendaftar di sekolah swasta yang memang saking pemerintah kota yang akan membayar SPP-nya. Ya. Nah, ini juga program itu berimbas pada proses pencarian data yang kita kemudian jadi paham. Ternyata SPP menunggak banyak sekali. Oh. Kemudian ijazah tertahan banyak sekali. Bukan ditahan oleh sekolah, tetapi anak-anak nggak berani ngambil ijazah karena wedi ditagih. Oh ya. Ya, akhirnya ya terus kita selesaikan dan kita bersyukur masyarakat Kota Semarang luar biasa baik hatinya. Jadi ada sekitar 200 sekian sekolah yang menyatakan memberikan ijazah itu cuma-cuma, yang penting udah nggak usah takut, kamu datang aja ke sini, saya berikan. Udah utangmu udah tak anggap impas. Tapi masih ada beberapa sekolah yang memang mengharapkan karena mungkin terlalu besar jumlahnya, terlalu lama nunggaknya, dan sekolah itu bukan sekolah yang kaya. Nah, itu juga akan kita upayakan untuk mencarikan berbagai macam gotong royong untuk diselesaikan. Termasuk pemerintah kota juga sudah menganggarkan untuk ini, dan mudah-mudahan ini juga menjadi sesuatu yang bisa memacu anak-anak untuk ngambil ijazahnya, nggak usah takut. Setelah itu meneruskan. Yang SD ya ke SMP, yang SMP ke SMA, yang ke SMA juga mau kuliah mau bekerja, ijazahnya udah ada di tangan. Yang terakhir, yang kelima adalah kita kepingin merawat teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa
tangani dengan lebih detail di tingkat kecamatan. Maka kita pindahkan proses pendataan, proses mendeteksi siapa dokter giginya, siapa dokter ininya, kebiasaannya apa, kalau dia mau misalnya trennya untuk bekerja itu di mana, sekolahnya bagi mereka yang tidak bisa sekolah bersama-sama dengan sekolah umum itu bagaimana, itu deteksinya di tingkat kecamatan. Lalu kita akan merangkul NGO, orang tua murid, kemudian berbagai macam lembaga yang hari ini concern terhadap disabilitas untuk ngurus di tingkat yang paling kecil. Apa perannya pemerintah kota? Memang harus ada ruang untuk menyimpan data dan harus ada operator yang concern, yang tidak boleh diganti-ganti. Dan inilah yang akan dibiayai oleh pemerintah kota. Bagaimana kalau tiba-tiba ada anak disabilitas, ya kita nggak ingin ya jatuh misalnya atau sakit itu. Dari deteksi data itu harus selalu ketahuan bahwa dia menderita ini, itu, dan dokternya harus ini. Maka tugas dari petugas yang ada di situ adalah mengakses. Dan ini semuanya harus free, harus gratis. Kalau misalnya masuknya ke swasta, ya pemerintah yang harus membayar dengan pola dan skema yang sudah kita siapkan. Nah itulah Pak, kira-kira. Pemirsa, luar biasa yang disampaikan Wali Kota Semarang ini, kelihatan sangat visioner dan langsung menjangkau kepada masyarakat. Nah, makanya pengalaman politik itu luar biasa. Bu Agustina juga langsung menyentuh ke masyarakat, antara lain misalnya di akses perhubungannya. Ada BRT yang menurut rencana akan digratiskan untuk warga Kota Semarang. Nah, itu langkah itu sudah sampai seperti apa, Ibu? Saya koreksi, yang gratis hanya yang anak sekolah dan anak sekolah. Ya, kalau yang masyarakat tetap harus membayar karena kita membutuhkan biaya operasional. Dan ternyata sangat mudah meminta teman-teman dari perhubungan untuk melakukan penghitungan. Hitung berapa biaya kalau saya menggratiskan anak-anak sekolah. Nah, dari sisi pelayanan kan BRT ini juga harus tampil. Anak-anak sekolah hari ini sangat suka naik BRT. Nah, kalau jalurnya pas sekolahnya naik BRT. Pertanyaannya adalah kalau nggak pergi ke sekolah apakah juga gratis-gratis? Pokoknya kamu anak sekolah gratis. Ini juga untuk mengimpuls Pak, anak-anak supaya sekolah. Karena rata-rata angka putus sekolah ini juga mengkhawatirkan. Nah, kemudian anak-anak yang tidak mau meneruskan sekolah ini juga mengkhawatirkan. Kamu harus bisa menunjukkan kartu siswa kalau kamu mau naik BRT gratis. Nah, kalau dia putus sekolah kan nggak punya. Yang sudah kadaluarsa tentu terdeteksi sama teman-teman di SUB. Maka, dan ini menurut saya jumlah BRT-nya kurang Pak, kurang sekali. Kita sedang berusaha berkomunikasi dengan pemerintah pusat yang waktu itu memiliki program untuk pemberian bantuan armada. Kalau hanya kekuatan untuk operasional, mungkin pemerintah kota ini masih kuat. Mau ditambah berapa bis itu mungkin masih kuat dan itu bisa dihitung. Tapi kalau harus menginvestasi bisnya nggak kuat. Itu harus intervensi pemerintah atau investasi dari luar. Saya termasuk pelanggan BRT. Syukurlah. Jadi dulu pernah diimbau para pimpinan pemerintah Kota Semarang untuk mempelopori naik BRT itu. Kemudian saya juga di tingkat skop kami terbiasa naik BRT. Bu Wali Kota, itu untuk mempercepat pembangunan di Kota Semarang itu Ibu juga melontarkan program-program untuk mempercepat pembangunan di wilayah RT dan RW. Itu bagaimana Ibu? Pembangunan itu tidak hanya fisik. Pembangunan itu juga ada pembangunan yang non fisik, diantaranya pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Nah, kami menangkap ketika berkampanye itu jauh sekali akses penanganan
hal kecil-kecil yang dihadapi oleh teman-teman di RT dan RW, sehingga kadang-kadang harus menunggu. Misalnya CCTV ini rusak aja, lapor, terus baru nanti 2 bulan berikutnya baru dibetulin. Nah, kalau di antara waktu 2 bulan ada kejadian kan, ya CCTV-nya nggak ngerekam. Nah, untuk itu kemudian muncul inisiasi, kita akan memberikan biaya operasional untuk RT 25 juta per RT itu per tahun. Per tahun ya, Bu? Per tahun. Dan teman-teman tim sudah membuat perwal, ini tinggal dalam posisi mau membuat juklak teknis. Nah, intinya adalah uang itu dapat digunakan untuk kegiatan di tingkat RT. Misalnya nih, kalau kita 17-an kan buat tumpeng. Nah, biasanya iur, ya ini nggak usah iur karena ada uang 25 juta itu. Terus kemudian ada anak-anak pada lomba balap karung, lomba setinan, lomba lari, lomba apa, hadiahnya disiapkan dari situ. Yang penting adalah teman-teman di warga di RT itu sepakat melakukan kegiatan untuk dibiayai dari 25. Karena saya yakin RT itu sumber uangnya tidak hanya itu. Betul. Iuran warga masih tetap jalan. Ada iuran sampah, ada iuran apa sosial macam-macam. Ya kalau yang saya nyuwun nggak usah boleh iur. Karena biasanya iuran itu kan membiayai semua, termasuk membiayai 17-an, membiayai kalau tekah desa dan lain sebagainya. Ya itu bisa diselesaikan dengan iuran yang lainnya. Nah, saya berharap ini bisa mengurangi pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Maka 25 juta per RT per tahun itu kadang dipersepsikan ini kayak dana pembangunan di tingkat RT gitu. Tidak hanya pembangunan fisik, Pak. Kalau selokannya jebol ya mau ditangani pakai itu boleh. Kalau cuma sedikit. Tapi kalau ini besar, ya silakan lapor biar ditangani sama Perkim misalnya. Gitu. Apakah boleh untuk buat gapuro? Silakan temukan. Kalau semua sepakat, yang penting jangan sampai ada yang protes. Kalau uang itu mau dibuat untuk membuat gapuro, ya kalau kesepakatannya RT begitu, ya silakan aja. Namun kami meniatkan itu pembangunan itu secara menyeluruh, baik itu mendinamisasi perekonomian, menggerakkan ekonomi, maupun mendinamisasi sumber daya manusia yang ada di situ. Dengan uang tentu orang akan bergerak melakukan aktivitas. Dan pesan saya adalah jika kita misalnya membuat tumpeng, belilah beras, telur dan segala macam di masyarakat yang paling dekat. Gak usah golek murah. Karena di titik kecil itulah ekonomi tumbuh dan bergerak. Dan itu yang akan menyelamatkan kita semua, sustain, kemudian membuat inflasinya tidak terlalu amat melonjak. Karena ada perputaran ekonomi di tingkat paling bawah. Dan saya kira mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita akan launching, kita akan sosialisasikan sampai benar-benar paham. Karena medeni ini penggunaan uang ini. Uang itu menggiurkan, uang itu nggak ada namanya. Maka kita harus jaga semuanya lah. Pemirsa, luar biasa perbincangan dengan Wali Kota Semarang, Ibu Agustina ini. Tentu masih banyak hal, ide-ide yang akan disampaikan oleh Ibu dan akan diterapkan selama menjabat sebagai Wali Kota Semarang ini. Kami mengucapkan terima kasih Ibu dan selamat menjalankan tugas sebagai Wali Kota Semarang berikutnya dengan landasan 5 program yang telah diletakkan tadi. Semoga semoga Kota Semarang menjadi semakin hebat. Terima kasih. Demikian pemirsa bincang-bincang kami dengan Dr. Agustina SSMM Wali Kota Semarang. Saya Bayi Haki, sampai jumpa.
Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat, di Jawa Pos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai ramai menjadi perbincangan terkait kasus korupsi di tubuh Pertamina serta adanya BBM oplosan, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengaku akan melakukan evaluasi secara menyeluruh di tubuh anak perusahaan PT Pertamina. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Untuk menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah mengumumkan akan memberikan potongan harga atau diskon untuk tarif jalan tol. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling ngenyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Hahlo dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update makan wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Update terus makan wena hanya di Jawa Pos TV. Lolos. Di saat duduk bersama para sahabat-sahabat di Madinah, di Masjid Nabawi di Madinah, ternyata ada tamu yang tidak diundang hadir. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah firman Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan penyair. Kajian kini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.